Selamat malam. Izin Bu, uh, sebelum saya materi yang kemarin saya bahas tentang ini konsep dasar dan pemrograman, saya menjawab pertanyaan yang kemarin presentasi tugas algoritma dan struktur data. Memperkenalkan diri, nama inisialnya, nomor induk mahasiswa 2023 02025, prodi teknologi informatika. Pertanyaan dari hasil presentasi algoritma dan struktur data minggu ke-7 ada 5 pertanyaan, yaitu nomor 1 deskripsi salah satu contoh algoritma, yang kedua berikan contoh struktur dasar algoritma, yang ketiga jelaskan yang dimaksud tertulis bagian algoritma, yang keempat jelaskan langkah-langkah terstruktur dalam aplikasi Python untuk menyelesaikan studi kasus yang tertentu. Yang terakhir, yang kelima, apa yang kita ketahui tentang struktur data dasar dalam aplikasi Python. Yang nomor 1, deskripsi salah satu contoh algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang sistematik dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah dalam presentasi. Ini kami akan membahas contoh sederhana algoritma, analisis algoritma, efisien algoritma, kesimpulan dan referensinya, menghitung persegi panjang, langkah-langkah 1. Masukkan panjang dan lebar, 2. Hitung luas dengan rumus panjang kali lebar, 3. Tampilkan hasil. Contoh aplikasi Python panjang. Contoh di aplikasi Python akan saya memaparkan aplikasi Python. Jadi saya memaparkan aplikasi Python, yaitu panjang sama dengan 20, lebar sama dengan 20, luas sama dengan panjang. Luas persegi panjang kali lebar, print luas persegi panjang. Jadi hasilnya luas. Jadi luas persegi panjang ada di sebelah run sebelah kanan. Hasilnya luas persegi panjang adalah 400 dalam Python-nya. Ya, saya membahas tentang yang kedua, soalnya berikan contoh struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma umumnya mengikuti beberapa elemen kunci. Berikut adalah contoh struktur dasar algoritma. Ada 5 bagian, yaitu nomor 1 adalah inisialisasi, adalah langkah awal di mana kita menentukan nilai awal untuk variabel atau elemen-elemen lain yang diperlukan dalam algoritma. Yang kedua, input. Di sini kita menerima input dari penggunaan atau sumber lain yang dibutuhkan oleh algoritma. Ini bisa berupa data atau informasi yang akan diolah. Yang ketiga, proses. Proses ini adalah bagian utama dari algoritma di mana operasi dan memberitahukan dilakukan dan mendefinisikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang kita diinginkan.
Yang keempat, output. Output pada tahap ini hasil dari proses di atas akan diberikan sebagai output. Output ini bisa berupa informasi yang ditampilkan pada pengguna atau digunakan dalam langkah-langkah berikut. Yang terakhir, nomor 5 adalah interaksi atau pengulangan. Jika diperlukan dalam banyak kasus, kita perlu melakukan pengulangan atau interaksi untuk memproses data yang lebih kompleks atau daftar data. Ini melibatkan pengulangan langkah-langkah tertentu. Jumlah kali yang ditentukan atau sampai kondisi tertentu terpenuhi. Yang ketiga adalah soal jelaskan yang dimaksud tertuang bagian algoritma. Misalnya dalam algoritma pencarian linear, bagian tertulis mungkin mencakup langkah-langkah berikut, yaitu ada 4 bagian, yaitu nomor 1, memulai dari elemen pertama dalam daftar. Yang kedua, membandingkan elemen tersebut dengan elemen yang dicari. Yang ketiga, jika elemen yang dicari ditemukan, algoritma berakhir. Yang terakhir, jika tidak ditemukan, lanjutkan dengan elemen berikutnya dalam urutan. Bagian-bagian seperti ini adalah instruksi konkret yang diimplementasikan dalam algoritma untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tertulis bagian algoritma mengacu pada instruksi atau komponen kode yang menjadi bagian integral dari algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Yang ke di sini saya membahas tentang pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan langkah-langkah terstruktur dalam aplikasi Python untuk menyelesaikan studi kasus tertentu. Definisi ini definisikan masalah dengan jelas. Langkah-langkah pertama adalah menentukan masalah yang akan diselesaikan. Pastikan kamu memahami masalah dengan jelas sebelum melangkah lebih jauh. Tentukan tujuan. Setelah kamu menentukan masalah yang ingin dipecahkan, langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dari aplikasi Python yang akan dibuat. Susunan rencana solusi dari masalah yang ingin dipecahkan, dan pastikan bahwa solusi yang diusulkan berhasil menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir adalah nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5 adalah apa yang kita ketahui tentang struktur data dasar dalam aplikasi Python. Dalam pemrograman Python ada beberapa struktur data dasar yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengelola data. Beberapa struktur data dasar yang umum digunakan dalam aplikasi Python meliputi ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah list. List adalah daftar. Jadi list adalah struktur data yang berisi sejumlah elemen yang dapat berubah tipe data. Apapun elemen-elemen dalam list diidentifikasi oleh indeks numerik dimulai dari 0. List bersifat mutable, yang berarti kita dapat mengubah elemennya setelah dibuat.
Yang kedua adalah tabel. Tabel mirip dengan list tetapi bersifat imutabel, artinya elemennya tidak dapat diubah setelah dibuat. Tabel sering digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh berubah seperti koordinat atau informasi konfigurasi. Yang ketiga adalah destinary. Kamus. Destinary adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan adalah kunci nilai. Setiap kunci dalam destinary bersifat unik dan nilainya bisa berubah tipe data apapun. Dictionary berguna untuk mengakses data dengan cepat berdasarkan kunci. Yang keempat adalah string, rantai karakter. String adalah kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan dan manipulasi teks. Anda dapat melakukan berbagai operasi teks pada string seperti menghubungkan, pemotongan, dan pencarian. Yang kelima terakhir adalah array. Array adalah modul. Python memiliki modul array yang memungkinkan Anda untuk membuat array homogen. Semua elemen memiliki tipe data yang sama, yang lebih efisien dalam hal penggunaan memori. Struktur data ini adalah dasar untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam Python. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting, tergantung pada jenis data yang akan kita olah dan operasi yang akan kita jalankan pada data tersebut dalam aplikasinya. Mungkin dari pertanyaan 5 pertanyaan itu mungkin lebar panjang. Saya ucapkan terima kasih sekian dan terima kasih. Selamat malam.